Irjen Prima Heru Yuli Hartono. Korban teridentifikasi berdasarkan sidik jari pemirsa. Dalam kebakaran di Kemayoran ini, polisi telah terima 22 kantong jenazah. Korban merupakan karyawan perusahaan yang bekerja di gedung tersebut. Polisi juga menyebut identifikasi korban tidak akan menggunakan tes DNA karena seluruh jenazah korban dalam keadaan utuh. Terima kasih Bapak Karungkit. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Karungkit tadi bahwa ada 3 korban meninggal yang bisa kami identifikasi sampai pada saat ini. Kami sampaikan untuk kantong jenazah dengan nomor 005 cocok dengan data antemortem nomor 017 teridentifikasi sebagai Rufaida Latifunisa. Saya ulangi, data PM 005 cocok dengan data M 017 teridentifikasi sebagai Rufaida Latifunisa, perempuan 22 tahun, beralamat Telaga Sari, Cikarang Barat, teridentifikasi berdasarkan sidik jari, catatan medis, dan properti. Berikutnya, kantong jenazah dengan nomor 006 cocok dengan data antemortem 005 teridentifikasi sebagai Novia Nurwana, perempuan 28 tahun dengan alamat Tenggamus, Lampung, teridentifikasi berdasarkan sidik jari, gigi, medis, dan properti. Berikutnya, yang ketiga, kantong jenazah nomor 007 cocok dengan data antemortem nomor 006 teridentifikasi sebagai Yoga Valdier Yaser, laki-laki 28 tahun, beralamat di Metro Lampung, teridentifikasi berdasarkan sidik jari, gigi, medis, dan properti. Demikian ketiga korban meninggal yang bisa. Isak tangis mewarnai pencerahan korban kebakaran gedung perkantoran Teradron Cempaka Putih. Novia, salah seorang korban kebakaran, diketahui tengah hamil 8 bulan. Suami serta kerabat tak kuasa membendung tangis saat menjemput Novia Nurwana, salah seorang korban kebakaran perkantoran Teradron di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Pusat. Sang suami nampak terpukul dengan kepergian sang istri yang tengah hamil 8 bulan anak pertamanya. Usai diserahkan, jenazah korban akan diberangkatkan menuju kampung halamannya di Kabupaten Tanggamus, Kota Lampung untuk dimakamkan. Satu persatu keluarga korban mendatangi posko antemortem Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur Selasa sore. Bau sakit, bau mutung. Isak tangis pun tak terbendung saat keluarga mengetahui salah satu kerabatnya menjadi korban dalam peristiwa kebakaran di PT Teradron. Sebelumnya sebuah gedung 7 lantai kantor perusahaan jasa pesawat tanpa awak atau drone di Jalan Letjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat terbakar. Akibat kebakaran, 22 orang tewas dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diidentifikasi. Dari Jakarta, Tim Liputan, A-News melaporkan. Sebuah gedung 7 lantai yang dijadikan kantor perusahaan jasa pesawat tanpa awak atau drone di Jalan Letjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat terbakar. Belasan karyawan terjebak di lantai paling atas gedung. Jalan Suprapto Blok A. Astagfirullahaladzim. Sebuah gedung 7 lantai yang dijadikan kantor perusahaan jasa pesawat tanpa awak atau drone di Jalan Letjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat terbakar. Titik api yang berada di lantai bawah membuat seluruh ruangan di lantai atas dipenuhi kepulan asap. Belasan karyawan terjebak di lantai paling atas gedung. Evakuasi berjalan dramatis, para karyawan harus bergantian menuruni anak tangga setinggi 15 meter di dinding luar gedung. Menurut salah seorang karyawan yang berencana akan menyantap makan siang berlarian naik ke lantai atas ketika melihat kobaran api di lantai dasar. Itu di atas ada berapa banyak, Pak? Sekitar 15-an orang masih ada di atas, ada di lantai 3 sampai lantai 7.
Rata-rata banyak karyawan cewek atau gimana Pak? Rata-rata cewek, karena kan kejadian ini pas jam makan siang seperti itu. Jadi jam makan siang di bawah juga minim pengamanan seperti itu. Jadi ketika kebakaran mungkin orang lagi makan siang ya seperti itu. Berarti yang kebakar hanya lantai dasar aja atau? Lantai dasar aja. Masih banyak Pak. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 28 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Belum diketahui pasti penyebab gedung tersebut terbakar. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro telah periksa sejumlah saksi untuk mengetahui penyebab kebakaran. Sementara itu pemirsa, Pemprov Jakarta akan menanggung biaya korban kebakaran tersebut. Kami secara proaktif akan melakukan pemeriksaan di Polres. Tadi sudah beberapa kami bawa ke Polres Jakarta Pusat untuk pemeriksaan. Kalau dari keterangan tadi memang sementara baru karena baterai dari drone yang terbakar. Namun sebabnya terbakar, saat ini tim lapor masih bekerja. Bisa langsung ke Rumah Sakit Polri. Di sana sudah ada posko dari Polda Metro Jaya dan Rumah Sakit Polri untuk memberikan bantuan kepada keluarga korban untuk bisa segera. Tetapi pemerintah DKI Jakarta akan bertanggung jawab untuk seluruh korban pemakaman yang meninggal dunia berapapun jumlahnya. Yang kedua adalah yang luka dan sebagainya nanti akan dirujuk dan kami pemerintah DKI Jakarta. Hujan deras disertai angin kencang kembali melanda Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara Selasa sore. Tingginya intensitas hujan tersebut membuat air sungai Aek Garoga nyaris luber hingga warga panik berhamburan. Airnya naik, air naik. Beginilah detik-detik warga yang berada di posko pengungsian Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, berhamburan menyelamatkan diri. Airnya udah naik, air naik. Hal ini terjadi lantaran air sungai Aek Garoga mendadak naik hingga sebatas jalan. Insiden ini berawal usai kawasan tersebut diguyur hujan deras disertai angin kencang. Saat itu, sebagian warga sempat berteduh di posko pengungsian, sedangkan para operator alat berat tengah memarkirkan alat beratnya. Sementara warga menyelamatkan diri ke tempat yang memiliki lokasi lebih tinggi. Hingga saat ini, warga belum kembali ke Desa Garoga. Warga khawatir air sungai yang meluap ini membawa material kayu yang masih berserakan di hulu sungai. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian melaporkan. Seorang anggota TNI gunakan tali seling menyeberangi sungai guna mendistribusikan bantuan di Biren, Aceh. Sementara itu, perbaikan jembatan Tepin Mane masih terus dilakukan dengan mengerahkan sejumlah alat berat. Pasca bencana banjir bandang yang menerjang Aceh beberapa waktu lalu, jembatan Tepin Mane yang menghubungkan Biren Takengon, Aceh terputus dan masih dalam perbaikan. Guna mendistribusikan bantuan untuk para korban banjir, seorang anggota TNI harus menggunakan tali seling menyeberangi sungai. Sementara itu, hingga kini warga yang hendak melintasi sungai tersebut terpaksa juga harus diangkut dengan tali seling. Selain itu, dari lokasi terlihat 3 alat berat dan 1 unit kren pengangkut material jembatan yang beroperasi guna percepat penyelesaian pembangunan jembatan Bailey. Dari Kabupaten Biren, Aceh, Musriadi, iNews melaporkan.